Persija Jakarta. Kita sekarang ada di klasemen 9 di Liga Indonesia dan kita memiliki rekor baru menjadi tim dengan mendapatkan hasil seri yang paling banyak di Liga Indonesia musim ini. Kita total 10 kali seri. Kalau nggak salah ya, kita 5 kali kalah dan 6 kali mendapatkan hasil kemenangan. Oke? Untuk tim tamu yang datang ke kandang kita, seri itu rasanya menang untuk mereka. Tapi untuk tim tuan rumah, ketika seri itu rasanya kayak kalah. Gue ngerasain kemarin kayak kalah aja. Padahal kita seri sebenarnya skornya. Karena apa? Dibilang layak menang juga kalau gue ngeliat mainnya, sebenarnya ya seri adalah hal yang pantas gitu untuk Persija Jakarta. Menang adalah harapan. Gue berharap banget. Apalagi di GBK, stadion yang bersejarah buat kita. Dan Jackmania memenuhi stadionnya. Dan di situ juga ada hal-hal menarik, ada spanduk yang dibentangkan, kritik untuk Thomas Doll, kritik untuk Marco Simic, dan untuk manajemen. Gue akan sampai ke sana. Tapi sebelum gue mulai ini, gue minta kalian untuk like dulu video gue, di like video gue, supaya ratingnya bagus. Dan jangan lupa sholat. Jadi kapanpun waktu kalian nonton gue, lu sholat dulu, ya nggak? Gue nggak mau gue menjadi penghalang kalian untuk melakukan kewajiban itu. Itu hal yang paling gue takutkan ketika gue setiap kali gue bikin konten. Jadi tolong lo sebelum nonton gue lakukan kewajiban lo dulu. Setelah itu baru lo terusin nonton gue nya. Oke, gue mau coba. Yang tadi gue bilang permasalahan di kita adalah finishing. Kita nyerang bagus, kita nguasain jalannya pertandingan dari belakang ke tengah ke depan. Cuman nggak masuk aja itu bola ke gawang. Dan pemain kita sayangnya nggak ada yang bisa masukin itu bola ke gawang. Kemarin kita pasang Aji Kusuma di striker. Nggak bisa, nggak jalan. Gue beratus-ratus kali bilang kalau Aji Kusuma ini bagi gue dia nggak cocok untuk jadi striker tunggal. Kemarin dia nyetak gol, itu juga mainnya bagus banget di pertandingan sebelumnya dan dia menjadi kreator di situ. Posisi dia agak di belakang striker, dia nusuk dari luar ke dalam. Memang kayak gitu mainnya dia. Ketika dia disuruh nunggu bola di depan, kontrol bolanya aja berantakan gitu. Jadi apalagi nge-shootnya gue hampir nggak ngeliat dia nge-shoot ke gawang ya. Jadi lagi-lagi ya, gue masih yakin sama pendapat gue kalau dia nggak bisa di ujung tombak. Memang dia tipikalnya itu second striker atau kreator gitu. Jadi Thomas lo keke banget gitu, masang dia di ujung tombak. Mungkin karena nggak ada lagi ya. Tapi kalau gue jadi dia, gue mendingan pakai false nine. Rico dan Rio dipasang, diduetin pakai false nine. Karena apa? Karena pernah berhasil strategi kayak gitu. Kita pernah main bagus banget, kita nyerangnya banyak banget, on targetnya banyak banget. Ketika kita pakai false nine, kenapa nggak dicoba lagi? Dan Rico sayang banget. Dengan kualitas seperti dia harus duduk di bangku cadangan. Dia nggak cedera, memang kalah saing aja. Memang sama Thomas Doll dia ditaruh di bangku cadangan. Nggak tahu alasannya apa. Performanya juga bagi gue nggak turun. Tapi heran aja gue kenapa Rico Simanjuntak nggak dimanfaatin. Padahal dia cukup lumayan ngacak-ngacak lawan. Sayangnya nggak dikasih kesempatan gitu. Cuman main-main aja di babak kedua. Dan Hanan pun lebih produktif bagi gue ketika dia masuk dari bangku cadangan. Rico itu akan lebih produktif ketika dia main dari awal gitu. Hanan luar biasa banget buat gue. Ini anak muda yang mentalnya bagus banget dan dia cerdas buat gue. Apa namanya, visioner. Dia bisa ngelihat temennya di posisi yang kosong dan dia passing dengan saat yang tepat. Itulah fungsinya gelandang. Itulah fungsinya pemain yang harus cerdas. Jadi pemain nggak cuma lari lo kenceng, tendangan lo kenceng, nggak cuma gerasak gerusuk, tabrak sana tabrak sini, tapi lo mesti cerdas juga. IQ lo mesti tinggi. Karena apa? Karena lo harus ngeliat temen lo di posisi mana yang kira-kira dia bisa nyetak gol gitu. Kemarin fenomenal luar biasa untuk Hanan. Bagi gue ini prospek bagus banget untuk Persija di masa depan ini orang. Oke? Yang berikutnya Thomas Doll. Gue heran ya, Thomas Doll ini kok kayaknya keke banget gitu dia. Gue sedikit ada catatan untuk dia. Bagi gue, pelatih-pelatih lain tuh kayaknya gampang banget ngebaca strategi Thomas Doll gitu. Karena yang dipakai itu terus. Dia nggak pernah mengubah strateginya. Dia pernah berubah strateginya hanya false nine dan yang sekarang aja 5-3-2. Itu selalu dipakai. Dan gaya mainnya, gaya serangannya pun sama aja, begitu-begitu aja. Kita nih terbilang jenuh ngelihat gaya main Persija. Walaupun bagus menyerang, tapi kayak jenuh aja gitu. Mungkin strategi yang diterapin udah bener sama Thomas Doll. Ya pasti bener. Dia striker top dunia, top Eropa. Ini pelatih bagus banget. Strateginya juga pasti bener. Cuman permasalahannya bisa nggak dijalanin sama pemain Indonesia. Takutnya nggak bisa dijalanin. Ternyata udah setengah musim dicoba nggak bisa dijalanin. Tapi masih terus dicoba. Gue ngeliat kayak gini ya. Ini pendapat pribadi gue.
kita punya back yang luar biasa. Ini di atas rata-rata. Untuk Liga Indonesia gue yakin ini masih di atas back-back Liga Indonesia. Ada Ferrari, ada Rizky Ridho, ada Hansa Muyama, ada Kudela. Kudela walaupun sekarang agak lambat, tapi gue ngeliatin dia kayak Costa Curta ketika di AC Milan gitu. Dia udah tua, lambat, tapi timing dia, positioning dia tuh keren banget. Kudela jadi walaupun lambat, tapi timingnya, posisinya keren, sangat amat keren. Jadi dia masih layak lah untuk di Persija Jakarta. Nah, ketika kita punya 4 striker, 3 yang dipakai, ini di atas rata-rata, kenapa harus numpuk 5 di belakang gitu? Sayang banget. Sayang banget. Kita kadang udah nyampe ke depan kayak kemarin ya. Rio Matsumura itu ngomel-ngomel di depan karena ketika dia mau ngoper, nggak ada temennya. Di striker, Aji Kusuma passing ke tengah, nggak ada orang di depan. Berarti apa? Berarti kekurangan orang di lini depan. Oke? Ini malah numpuk di belakang. Itu Aji Kusuma sama Oliver Bias itu pemain yang paling capek. Gue kemarin ngeliat Firza Andika dan Oliver Bias ya. Gue ngeliat Firza Andika itu kecapean, mungkin hampir pingsan di lapangan dia. Karena memang posisi dia itu posisi yang paling capek di strategi ini. Wingback itu capeknya luar biasa. Nah, ketika capek luar biasa ini nggak akan maksimal dia. Dia harus nyerang juga, dia harus bertahan juga. Back cuman bertahan, striker cuman menyerang. Tapi ketika wingback ini, dia mesti bertahan juga, dia mesti menyerang juga. Capeknya nggak kira-kira. Sayang maksud gue ketika lo punya 3 back yang luar biasa, tapi lo masih numpuk pemain di belakang. Gue ngeliatnya kayak Sintayong ini lawan Irak oke lah dia takut, tapi lawan Filipina kenapa pakai formasi yang sama? Kesannya dia takut, jadi dia mesti numpuk orang di belakang. Thomas Doll juga kayak gitu. Kalau gue ngelihat di beberapa pertandingan terakhir, dan diiyahkan sama dia karena dia bilang di konferensi persnya, padahal ketika kita unggul, kita udah menumpuk pemain kita di belakang, kita udah coba bertahan, tapi kita masih kegolan. Ya memang namanya bertahan pasti kegolan. Orang itu lu nyerang kegolan, bertahan kegolan juga. Mendingan nyerang, kali dapat gol. Kalau gue mikirnya kayak gitu, gue nggak tahu benar apa nggak pendapat gue. Lo juga nih kadang lebih jago nih. Lo penonton gue nih, lo kadang lebih pinter-pinter. Gue kalau bacain komen-komen dari kalian nih, komennya gila. Bahkan beberapa gue jadiin bahan materi konten gue. Karena banyak pendapat lo yang bener banget ternyata setelah gue baca. Mungkin yang barusan gue sampein salah, lo komen aja. Mungkin lo yang lebih bener dari gue. Nanti gue akan koreksi kalau misalkan pendapat gue ini salah. Cuman sayang aja ketika kita punya back yang luar biasa, tapi kita malah numpuk di belakang. Harusnya kalau menurut gue, kita pakai aja 3-4-3 atau 3-4-2-1 karena kita cuma punya striker 1. 4 kita 1 gelandang bertahan, 3 di tengah. Dan kita punya 1 playmaker, 2 playmaker dan 1 striker ujung tombak. Karena kita nggak main sayap kan, percuma juga. Yang nyundul juga nggak ada, kecuali Gustavo main mungkin. Nah, kita udah pakai 3 back, udah pakai 5 back. Ada 2 gelandang bertahan. Ini bagi gue kayak kita tim yang lagi tim papan bawah gitu. Takut amat kita. 5 back, 2 gelandang bertahan. Rizky Fandi, Hanif Syahbandi. Mubazir buat gue. 1 aja. Rizky Fandi bertahan juga cukup gitu. Sayang, Hanif itu insting penyerangannya juga bagus. Dan dia juga lumayan golnya banyak juga. Kalau nggak salah udah 3 dia ngegolin di Persija. Sayang ketika dia harus lebih bertahan. Kalau gue ngeliatnya kayak gitu. Nggak tahu kenapa Thomas Doll keke banget. Dipakai terus strategi yang sama. Formasi yang sama. Cara main yang sama, yang itu udah sangat amat kebaca sama lawan. Jangankan lawan yang pada pinter, gue yang bodoh begini aja bisa ngebaca. Apalagi lawan yang pelatihnya udah pada jago-jago, asing semua lagi. Itu yang bikin gue gregetan di permainan Persija akhir-akhir ini. Oke? Terus apalagi? Ini Thomas Doll juga di konferensi persnya dia bilang di wawancara setelah pertandingan, mungkin udah diupload sama Persija, gue belum lihat pas waktu gue bikin konten ini ya. Dia bilang kayak gini, kesulitan Persija adalah alasan utamanya tumpul di lini depan. Dia bilang, kami sudah berupaya yang kami bisa, terus kami menciptakan banyak peluang, tetapi kami tidak mampu mencetak 1 gol pun. Dia bilang, oke, ini bukan kali pertama kami membuat banyak peluang, tetapi gagal mencetak gol. Inilah memang masalah, ini memang masalah besar kami. Kami sudah berupaya maksimal, pada akhirnya imbang. Inilah sepak bola, oke? Kalau kami ingin memenangkan pertandingan sepak bola, kami harus mencetak gol. Itu udah pasti. Caranya gimana? Nyerang, jangan bertahan. Jadi kami kehilangan lagi 2 poin seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Oke, harusnya seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya itu menjadi pembelajaran harusnya. Nekat aja.
Nekat aja udah. Sekarang lo bertahan, selama ini Persija bertahan, kegolan juga. Udah belaga gila aja. Serang aja sekalian. Kali dengan menyerang ini malah kita nggak keserang. Pertahanan yang baik adalah penyerangan. Kan ada filosofi kayak gitu. Pakai aja. Pakai aja. Oke? Saya rasa ini masalah terbesar kami, akan tetapi kami tidak bisa mengubah hasil ini, dia bilang. Saya hanya bisa bilang semangat kepada para pemain karena kami harus menatap pertandingan selanjutnya. Lawan Persebaya. Yang selanjutnya itu lawan Persebaya. Persita ini tim yang jarang menang di kandang orang loh. Tim yang paling nggak yang kekalahannya terbanyak gitu. Bukan kekalahan terbanyak. Tim yang paling jarang menang di kandang orang. Tapi Persija bisa kesulitan lawan tim yang model kayak begitu. Apalagi lawan Persebaya yang berikutnya. Kacau balau. Oke? Ini yang menarik. Ada beberapa spanduk dari Jackmania. Gue tampilkan fotonya. Ada kalimat kayak gini. Ini kalau nggak salah anak-anak bidang acara ya. Di timur nih kalau nggak salah nih ya. Gue lupa deh. Coba lo komen di bawah deh. Dia bilang kayak gini. Keren banget. Ini berani banget dia. Manajemen fokus saja ke pekerjaanmu. Kalian terlalu banyak berbohong katanya. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, Thomas, berhentilah komplain. Buktikan kehebatanmu, berikan kami kemenangan dan jadilah juara. Itu komplain yang kedua. Yang ketiga, terima kasih Marco Simic atas kenangan indahnya selama ini. Tapi untuk kebaikan klub di masa depan, tolong pergilah. Ini spanduk yang buat gue berkelas, sindiran yang luar biasa, ditampilkan persis di depan, di seberang pelatih, dan kebebasan berpendapat memang harus diciptakan. Jangan ada larangan hal-hal kreatif seperti ini. Gue sangat amat support dan ini bagi gue ini keren banget. Bukan dengan rusuh, bukan dengan apa, tapi dengan kritikan yang memang langsung kepada pusatnya. Di situ ada manajemen yang baca, di situ ada pelatih yang baca. Mungkin Simic juga ngelihat spanduk itu dengan bahasa Inggris spanduknya, jadi bisa dimengerti sama mereka. Oke, sekian dari gue. Gue ada beberapa hal nanti lawan Persebaya, mungkin gue akan lihat kekuatan Persebayanya. Tapi kalau nggak salah ada pemain intinya dia, asingnya yang cedera juga. Itu keberuntungan buat kita. Nanti gue akan kulik lebih jauh masalah si Persebaya Surabaya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.